anu kuliah. Si. Sebentar, Mbak. Kuliah, tapi ya baik, selamat siang anak-anak. Salam sehat semua kalian ya, sehat-sehat selalu. Selamat sore. Kita mulai ya. Di sini siapa saja ini? Ada banyak ya? Lumayan ya. Ada berapa ini? Ada berapa anak ya? Kayaknya anak-anak deh dalam. Mohon maaf tadi waktu kuliah alat berat saya pertengahan Zoom live Bu, soalnya jelek. Oh ya, tidak apa-apa. Nanti videonya bisa disimak lagi di Elinas penjelasannya, terus sambil membaca apanya itu PDF-nya ya, yang Ibu kirim di Elinas ya. Iya Bu, baik Bu. Matur nuwun Bu. Iya, matur nuwun kembali. Baik, kita mulai langsung materi ini mata kuliah metodologi penelitian Bu Vero dan Bu Herna. Nanti dulu ya. Nah, enggak ya, Dun sebentar. Bu Herna dan Bu Vero. Kemudian Ibu pegang yang materi persiapan UTS. Nah, topik kali ini adalah pengertian struktur dan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ini penting untuk sanggup kalian, bekal kalian untuk mengerjakan TA dan kerja praktek. Pengertian dari karya ilmiah sepertinya sudah Bu Vero sampaikan ya di topik pertemuan keberapa begitu ya. Ibu ulang, pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori yang cukup kuat. Ya, jadi nanti pasti di saat kalian melakukan penulisan karya tulis ilmiah pasti kan ada sistematikanya. Ibu akan sampaikan juga itu sistematikanya. Atau sudah kemarin ya sistematikanya? Sepertinya ada di sini, nanti ada sistematikanya ya. Jadi karya tulis dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori. Jadi kalian memiliki masalah dibuat jadi judul TA. Nanti di situ di bab 2 pasti kan ada landasan teori yang mendukung dari latar belakang yang akan kalian pecahkan masalah tersebut. Kemudian ada metodenya di bab 3 biasa nih. Ya. Kemudian biasanya karya ada yang itu mohon di mute dulu. Ibu mute ya. Izin mute ya. Jadi biasanya karya ilmiah berisikan data ya, data primer, data sekunder, data primer di mana didapatkan ketika itu existing ya. Hari itu juga pada saat mengambil data, saat itu juga. Kalau data sekunder itu data yang sudah tersimpan di instansi-instansi terkait terkait dengan topik kalian gitu. Nah, biasanya data kalau di kita ya di transportasi data sekunder tuh biasanya jumlah penduduk, jumlah pengguna kepemilikan kendaraan pribadi, mungkin jumlah kecelakaan ya kalau memang
analisa kecelakaan ya, faktor kecelakaan nah, gitu. Itu biasanya data sekunder, sudah ada datanya kan, jadi disebut data sekunder. Dia ada di instansi yang terkait. Kalau data primer itu data yang kalian dapatkan saat itu juga, biasanya ukuran lebar jalan, tapi juga ada data primernya tentunya, karena kan perencanaan ketika itu memiliki spesifikasi dari geometrik jalan. Nah, ada. Terus kemudian data primer bisa juga volume kendaraan, hari itu juga, saat itu juga. Nah, juga bisa didapat lagi data sekunder yang volume terkait dengan perhitungan prediksi ke depan. Jadi karya ilmiah itu berisikan nanti data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang kalian angkat atau kalian tulis. Kemudian karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis ya. Yang slide berikut struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah. Ada 3 bagian struktur, 3 bagian, dan setiap bagian tentunya ada pengembangan bagian lagi ya. Nah, bagian utamanya itu 3 bagian tersebut. Itu main body biasanya. Ya. Main body-nya, bagian utama itu adalah pendahuluan, isi dan pembahasan, kemudian terakhir kesimpulan. Itu main body. Nanti ada lagi cover dan lain-lainnya ya. Kalau yang bagian utama ini, 3 bagian ini. Di pendahuluan itu isinya nanti, di pendahuluan isinya anak-anak, sebentar sambil admit ya. Di pendahuluan isinya berisikan mengenai dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan. Di situ nanti ada latar belakang, ya, ada perumusan masalah dari latar belakang itu, kemudian ketemu rumusan masalah. Setelah ketemu rumusan masalah, masuk ke tujuan. Karena rumusan masalah nanti berupa kalimat tanya biasanya di metodologi ya kemarin. Terus masuk ke tujuan. Tujuan itu adalah kalimat aktif dari rumusan masalah. Nah, ada latar belakang, rumusan masalah muncul karena latar belakang, tujuan penelitian muncul karena rumusan masalah, kemudian nanti ada batasannya. Batasan masalah atau tambah lagi manfaatnya. Nah, batasan masalah itu supaya penelitian itu tidak kemana-mana dan nanti pertanyaan dari audien atau pertanyaan dari peserta seminar kalian presentasi itu tidak kemana-mana karena sudah dibatasi di batasan masalah. Kemudian isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini, bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Tapi biasanya ada berapa? Biasanya nanti ada bab 2, bab 3, bab 2 itu masuk bab 2. Ini ada yang sambil kuliah Pak Jendra ya, enggak apa-apa nih, enggak terganggu kalian. Kalau enggak ikut kuliah Bapak dulu. Jadi enggak ada, Bu. Enggak ada, ya sudah. Jadi di bagian isi dan pembahasan itu biasanya ada di bab 2, 3, dan 4. Bab 2 masuk tinjauan pustaka, yang isinya nanti tinjauan pustaka dan landasan teori. Ya, tinjauan pustaka itu isinya nanti, Ibu tuh jelasin enggak ya? Kalau jelasin di sini ya nanti biar di sini aja. Oh iya, ada di sini. Ya sudah, ada nanti di bagian belakang, ceritanya nanti aja. Isi dan pembahasan ada terdiri dari 1 atau lebih bab. Biasanya lebih dari 1 bab. Kemudian masuk kesimpulan. Berisikan kesimpulan dari hasil kalian analisa tadi. Yang pada bagian isi, ya, dan pembahasan tadi. Kemudian kesimpulan disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Jadi dirangkum di kesimpulan dari hasil analisa kalian, hasil pembahasan kalian.
Ya, di kesimpulan ini hanya terdiri satu bab biasanya. Bab terakhir itu kesimpulan dan saran biasanya begitu. Ciri karya tulis ilmiah ada reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, bahasanya baku, kaidah keilmuannya ada, dekoratif, kohesif, objektif, kalimat yang digunakan kalimat efektif. Nah, sekarang yang reproduktif. Artinya, direproduktif artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Jadi tidak gagal persepsi, tidak gagal paham. Jadi pembaca harus bisa langsung paham dengan konten kalian. Tidak membuat gagal paham, itu reproduktif. Tidak ambigu itu ragu ya. Jadi ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Tadi, sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang bulat kayak Bu Vero kalau sedang memberi kuliah kalian kan bahasa Bu Vero bulat gitu. Tidak seperti Bu Vero sedang bulat begini, tapi sistematis nanti tulisannya. Kalimat-kalimatnya terdiri dari SPOK. Ya, itu pasti. Jadi dengan begitu nanti maksud dari karya ilmiah ini, karya ilmiah kalian bisa tersalur atau langsung bisa diterima oleh pembaca dengan tidak salah paham. Reproduktif jadinya. Ya, tidak membingungkan ya. Yang berikut tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Jadi lepas dari situ. Logis lah. Sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian. Bukan dari perasaan secara subjektif dari penulisnya. Jadi keidealisan kita akan hilang karena kita setiap memberikan penelitian kita memiliki dasar teori ya. Jangan dasar teori sendiri, kecuali memang teori yang kita miliki sudah punya hak paten ya, sudah keluar silahkan. Kemudian yang menggunakan bahasa baku, bahasa yang digunakan bahasanya baku. Agar mudah dipahami bahasa baku tersebut. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya yang mata kuliah Bu Vero ajarkan di mata kuliah metodologi penelitian. Ya memang ini ya. Oh, ya, aduh, betul ya ini ya, Ibu kok rancungnya. Kemarin di pertemuan sebelum-sebelumnya ya, di kemarin sebelum-sebelumnya. Ya, bahasanya baku. Mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan semua bahasa Indonesia baku. Yang di ejaan yang disempurnakan, yang ada di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian terdiri dari kalimatnya itu terdiri dari subjek, predikat, SPOK, objek dan keterangan atau SPO minimal. Syukur ada keterangannya. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung. Ya seperti Bu Vero setiap melakukan perkuliahan mungkin ada bahasa-bahasa agak sedikit tidak ilmiah karena agak bahasa keprokem ya, bahasa pergaulan kalian mencoba masukkan Bu Vero ke situ. Nah, beda, jangan samakan dengan Bu Vero sedang perkuliahan. Tulisan beda. Tulisan Bu Vero sedang menulis juga tidak pakai bahasa ini. Dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak jangan membuat tidak dipahami pembaca. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademis dari bidang penelitian penulis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulis atau kita memiliki kapabilitas atau kredibilitas pada bidang kajian yang kalian bahas dalam karya ilmiah tersebut. Makanya Bu Vero sering bertanya, setiap kalian melakukan pengajuan judul, diskusi, konsultasi judul dengan Bu Vero kembalikan. Kalian memahami enggak ini? Harus sesuai minat dan pemahaman kalian supaya
kapabilitas supaya terlihat kredibilitasnya. Ya. Jadi penggunaan kaidah atau istilah ilmiah, kaidah keilmuan di istilah ilmiah itu juga menjadi tolok ukur atau takaran seberapa menguasai peneliti pada bidang keilmuan yang dibahas ini. Tuh, bersifat yang bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional misalnya, rasional. Artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis. Jangan terbawa perasaan. Yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal ini penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa ambigu, tanpa membingungkan. Terdapat kohesi, ada kohesinya. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward, maksudnya tidak bertele-tele atau tepat sasaran, tidak bulat. Ya. Sebuah karya ilmiah setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang sistematis yang saling berkesinambungan. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Yang ke-8, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan tadi. Ya. Jadi tidak boleh subjektif atau tidak boleh subjektif, tapi objektif. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Ya, jadi harus objektif, tidak subjektif. Yang terakhir, kalimat efektif. Gunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya ya. Ciri-ciri yang semua itu 1-8. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dibuat bingung atau tidak buat pusing, gagal paham, salah paham, karena penggunaan kalimat yang berputar-putar bulat, maka penggunaan kalimat efektif ini sangat diterapkan supaya tidak membuat pembaca bingung. Bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia, kalimat efektif ya. Jadi Ibu nggak perlu jelaskan ya. Ada lagi yang mungkin tambahan Ibu, ada sedikit tambahan ini ya untuk penambahan ciri ya. Penambahan ciri yang ini. Tadi kan kita sempat mengatakan logis bla bla gitu. Sistematis, logis, fakta, tidak leonastis, bahasa ragam formal, netral. Coba tambahannya ini. Tadi sudah 8 ditambah ini. Netral misalnya. Arti netral, kenetralan karya ilmiah dapat terlihat pada setiap pernyataan tulisan ilmiah yang tidak melibatkan kepentingan tertentu. Jadi oleh karena itu karya ilmiah biasanya tidak banyak menggunakan bahasa persuasif, bahasa mempengaruhi, persuasif. Nah, seperti pada artikel-artikel populer kan biasanya karena iklan ya, artikel populer itu opini, iklan, tajuk-tajuk yang di koran-koran itu kan mengajak ya. Ini di sini tidak, bahasanya netral, bahasa-bahasa aktif biasa. Tidak menggunakan bahasa persuasif. Persuasif itu pengaruh ya, yang mempengaruhi ya, bahasa mempengaruhi. Yang berikut sistematis.
Uraian yang dihadirkan dalam karya ilmiah dapat dikatakan sistematis jika mengikuti pola pengembangan tertentu yang dirancang khusus, dirangkai khusus agar efektif untuk kebutuhan tertentu pula. Misalnya, pola kausalitas untuk menjelaskan sebab akibat, kronologis untuk urutan perkembangan, dan sebagainya. Jadi dengan begitu pembaca dapat mengikuti tulisan dengan lebih mudah, nyaman. Ikut dari tidak paham, agak paham, akhirnya terakhir paham. Intinya seperti itu. Nah, logis. Maksudnya yang logis itu pola nalar yang digunakan tuh tepat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pola nalar yang induktif khusus ke umum digunakan untuk menyimpulkan suatu fakta atau data. Sebaliknya, jika ingin membuktikan suatu hipotesis atau teori, digunakan pola deduktif, umum ke khusus. Kalau induktif, khusus ke umum. Kalau deduktif, umum ke khusus. Nah, yang fakta, Bu Vero, bukan perasaan atau emosi tadi, jangan dibawa perasaan, jangan baper. Karya tulis ilmiah harus faktual, yakni hal yang benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan yang seperti di plus 62 suka viral-viral yang nggak ada dasarnya. Jangan seperti itu. Sajikan sesuai fakta. Dapat dipertanggungjawabkan. Atau memiliki perasaan menggebu-gebu tapi tidak dapat dibuktikan ya sama saja. Nanti jadi seperti kampanye, nanti persuasif ajakannya. Bukanlah karya ilmiah kalau kampanye. Kata-katanya kan pasti kalimat persuasif. Tidak punya dasar yang bisa dibuktikan. Yang menyukai sesuatu lalu mengeluh-ngeluhkan tanpa alasan jelas dan nyata tidaklah ilmiah ini. Bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa akademisi ya. Leonastis, jadi tidak leonastis. Maksudnya cara penyampaian menggunakan kalimat efektif tadi yang Bu Vera sampaikan. Tidak boros kata atau berbelit tetapi langsung menuju sasaran tapi menggunakan kalimat efektif yang terdiri dari SPOK tadi. Bahasa ragam formal. Bahasa baku harus digunakan untuk mencegah kesalahpahaman. Bahasa santai terlalu cepat berubah dari masa ke masa dan memiliki ciri khas makna yang berbeda antar daerah kan, maka gunakan bahasa Indonesia yang baku. Oleh karena itu bahasa Indonesia ini yang baik dan benar adalah pilihan utama dalam menulis karya ilmiah. Atau bahasa Inggris tapi Inggris yang British. Tuh. Nah sekarang jenis karya tulis ilmiah ya. Jenis karya tulis ilmiah. Adalah bentuk formal ya. Bentuk populer dulu. Oh, enggak ada bentuk formal, semi formal. Oh, bentuk formal ada. Bentuk populer dulu kita ambil yang bentuk populer. Kita nanti kan pakainya yang formal ya. Bentuk populer dulu. Yang bentuk populer. Karya ilmiah bentuk populer ini sering disebut karya ilmiah populer, memiliki bentuk ajaan yang apa tadi bahasanya persuasif. Kalimatnya mengandung unsur persuasif. Artinya karya ilmiah bentuk ini dapat diungkapkan dalam bentuk karya ringkas berupa paragraf bebas tanpa subjudul. Kayak topik, kayak tajuk kok topik, kayak opini, tajuk. Ragam bahasanya biasanya bersifat santai. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah yang Bu Vera saya sampaikan tadi di pojok-pojok itu kan ada bentuk-bentuk populer karya ilmiah begini. Nah, istilah populer di sini digunakan untuk menyatakan topik yang memiliki sifat akrab, menyenangkan bagi populasi rakyat ya. Bukan hanya ya jadi untuk umum ya. Tapi yang dibawakan bentuk ini disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik, bahasanya yang persuasif tadi mudah dipahami. Menarik kan persuasif. Kalimatnya sederhana, lancar namun tetap tidak pula bersifat fantasi. Bentuk yang semi formal. Secara garis besar, bentuk yang semi formal itu seperti ini nih.
Nah, bentuk yang semi formal itu nanti mungkin artikel, mungkin makalah, mungkin paper, terus nanti ada kerangkanya yaitu halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Itu yang bentuk semi formal. Biasanya ada artikel, makalah, paper. Nah, bentuk karya ilmiah semi formal umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa. Ya kayak makalah, tugas kalian akademisi sehari-hari tugas. Nah, yang bentuk formal Bu Vero. Tadi ada bentuk formal kan? Nih, bentuk formal. Nanti ada skripsi, tesis, disertasi. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademisi secara lengkap. Biasanya bentuk ini digunakan dalam skripsi, tesis, disertasi. Ada kerangka strukturnya penyampaian. Kerangka struktur penyampaian bentuk formal itu nanti ada. Ini kan semi formal tadi ya. Yang bentuk formal ini ya. Judul, tim pembimbing, kata pengantar, ini kan di tesis kalian. Kok tesis lah? Tugas akhir kalian, skripsi ya. Nah, pendahuluan itu ya, semua itu yang ada di depan tuh ya. Nanti dibaca sendiri. Iya, nggih. Nggih sekedap tasnya, Pak. Nah, masuk ke struktur karya tulis. Nanti kalau kita habis waktu langsung masuk lagi ya. Ke mana ini? Struktur karya tulis ya. Atau Ibu jelaskan dulu ya, nanti mungkin juga akan nanya, apa sih artikel Bu Vero? Ya, artikel itu adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang diangkat. Opini yang dimaksud bukan pandangan subjektif semata, tetapi berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga atau institusi tertentu. Ya, itu artikel. Nah, makalah ini kan tadi yang semi formal nih, artikel, makalah, opini. Yang makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan objektif. Data-data yang dihimpun dari studi lapangan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Makalah pada umumnya dipresentasikan dalam sebuah seminar. Nah, skripsi. Oh, ini apa yang masuk semi formal, artikel, makalah, terus ada work paper atau paper mungkin ya. Paper ya. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa. Strukturnya mirip dengan makalah, maka masuk semi formal. Tetapi lebih sederhana paper. Permasalahan lebih dipersempit kalau di paper agar dapat terfokus pada satu hal. Ya, itu ya paper. Kemudian yang ini yang formal, ada skripsi, ada tesis, dan ada disertasi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh kalian mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 1, sarjana strata 1 ya. Segera nih. Nah, dalam proses pembuatannya, orisinalitas atau keaslian menjadi hal yang utama. Tidak plagiat. Bentuk akhir skripsi biasanya berbentuk hardcover kan dan dipresentasikan di depan para dosen ya, sidang TA itu, dosen penguji dan pembimbing. Yang disebut sidang skripsi itu skripsi. Nah, kalau tesis untuk strata 2 ini, disertasi untuk strata 3. Nah, sama dengan skripsi tadi, hanya skripsi strata 1, tesis strata 2, disertasi strata 3. Kalau untuk tesis adalah meraih gelar strata 2 atau master, kalau disertasi nanti doktor ya, untuk meraih strata 3
atau doktor. Tesis dengan skripsi perbedaannya adalah tesis menganalisis suatu topik penelitian lebih kompleks sehingga tingkat ilmiah dari tesis lebih kuat dibandingkan skripsi. Kalau disertasi, si calon dokter ini mencari permasalahan yang tengah dihadapi oleh khalayak pada bidang tertentu, lalu mencari solusi akan permasalahan tersebut sehingga hasil karyanya bermanfaat nyata sehingga bersifat asli. Struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah, meskipun sistematika karya ilmiah berbeda-beda untuk setiap jenisnya, pada umumnya terdapat beberapa hal yang harus ada sama di setiap tadi ada tesis, ada formal, ada tesis, ada disertasi, ada yang semi formal adalah artikel, paper, itu ada yang sama. Apa? Judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frase yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Judul juga mencerminkan dan konsisten dengan ruang lingkupnya variabel yang meliputi masalah penelitian, batasan penelitian atau ruang lingkup, tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian. Ada penulisan judul. Penulisan judul itu dapat dilakukan dua cara. Huruf besar semua pertama atau huruf pada setiap kata baru huruf besar pertama. Tiap kata huruf besarnya di awal kata ada atau yang besar semua. Upper caps ya, upper caps atau yang yang satunya kalau di Word itu kan ada upper caps atau di mana ya Bu Vero, lupa ya. Kan ada pilihan tuh di situ. Saya Bu Vero kasih lihat ya. Upper Pak. Uppercase uppercase atau yang capitalize each word. Itu kalau capitalize each word itu kan huruf depan tiap kata yang besar. Kalau uppercase yang besar semua. Jadi ada penulisan judul dua hal itu. Nah, nanti ada kata sambung tidak boleh dipakai huruf besar. Kalau yang pakai capitalize, nanti kata di depannya, huruf di depannya untuk kata sambung hurufnya kecil. Itu udah Ibu sampaikan kemarin ya di depan. Jadi nanti kata sambungnya itu adalah ada dengan, tentang, di, dari. Kalau pakai capitalize ya nanti pada saat nulis dengan D-nya huruf kecil, tentang T-nya huruf kecil. Dari juga huruf kecil, di huruf kecil kalau menggunakan capitalize. Nah, kemudian apa itu? Pendahuluan ya. Pendahuluan. Dalam karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah. Ya, di pendahuluan nih Bu Vero sampaikan. Nih. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Ya, ini di pendahuluan. Nah, bagian latar belakang masalah anak-anak. Bagian ini berisi penjelasan dan alasan mengapa suatu hal yang dibahas dalam karya tulis ilmiah harus dibahas atau diteliti. Itu dimasukkan di dalam latar belakang masalah. Isinya juga dapat berupa penjelasan timbulnya. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Isinya dapat juga berupa penjelasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas baik dari segi pengembangan ilmu, situasi sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Itu di bagian latar belakang masalah. Masuk di rumusan masalah? Masuk di rumusan masalah? Apa? Masalah merupakan
di rumusan masalah ya. Masalah merupakan segala sesuatu yang perlu dipecahkan oleh kita penulis. Latar belakang masalah belum menjabarkan secara jelas poin-poinnya, apa saja yang akan menjadi fokus pembahasan kan, maka dimasukkan di dalam rumusan masalah ini. Nah, bagian ini menjabarkan masalah-masalahnya ini tadi dari berdasarkan latar belakang tadi. Namun yang ingin dibahas. Nanti di situ ada kalimat tanya kan di rumusan masalah, kalimat tanya. Nanti ada tulisan, mungkin ada kata mengapa, bagaimana, berapakah, itu di rumusan masalah kalimat tanya. Nah, yang berikutnya tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dalam pembahasan karya ilmiah berdasarkan rumusan masalah tadi, berdasarkan masalah yang telah dirumuskan tadi. Ibu udah nyampein tadi ya? Jadi oleh karena itu tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Rumusan masalah tadi berbentuk kalimat tanya, ada mengapa, bagaimana, berapakah ya misalnya. Nah di tujuan ini kalimatnya adalah kalimat aktif. Sudah jadi kalimat SPOK dari si kalimat pertanyaan di rumusan masalah tadi dibuat kalimat aktif di tujuan penelitian. Terus ada manfaat. Nah, manfaat di sini membicarakan kegunaan dari hasil penulisan